Ada sih salah satu pemain yang saya idolain, Pratama Rahan. Oh iya ya tahu. Ini Kenapa bojone kok? Jijah ya. Oh iya, bojone dia. Halo, Halo, guys. Welcome to podcast menuju kesuksesan. Sebelumnya perkenalin saya Adila Putri yang menjadi host pada podcast kali ini. Nah, podcast ini akan membahas beberapa materi nih yang bakal jadi evaluasi diri menuju kesuksesan. Di sini kita udah mengundang 3 narasumber dari mahasiswa-mahasiswi Yogyakarta yang aktif di perkuliahan pada saat ini. Pastinya pada penasaran kan siapa yang ada di sini, namanya dan kesehariannya. Kita persilakan dulu buat perkenalan dan menceritakan sedikit tentang kesehariannya sekarang. Boleh silakan Kak. Ya, dari aku perkenalan, nama aku Rizky Nur Hidayat, Ya, asal dari Cilacap. Udah tahu Cilacap, Kak? udah. Cilacapnya sebelah mana? Di daerah Kecamatan Kroya, Desa Karangturi. Oke, Cilacap tuh kayak bahasa ngapak gitu nggak sih? Iya, bahasanya ngapa kadang. Kayak gimana? Ora kepenak, Bok. Kasih contoh Kayak- kali ya. Kasih contoh. Iya, dari apa ya contoh? Saya lapar nih, tuh. Ya, saya lapar, dari bahasa ngapaknya ini aku kencot. Oh, Nyong, Itu. nyong kencot. Iya, nyong kencot. Bisa. kalau lainnya kayak apa yang beda dari bahasa Jogja atau bahasa Jawa gitu? Apa ya? Kayak aku mau pergi. Mm-mm. Bahasa ngapaknya nih aku arep lunga. Lunga. Iya, lunga. Ya, hampir sama nggak sih Iya, sama bahasa Jawa tuh? Iya, hampir Enggak mirip ada sih. O-nya kalau di sana. Oh, Iya, kalau di Pakai- daerah pakai ngapak A. itu biasanya pakainya belakangnya A. Kalau A. Jogja kan O. oh. Gitu sih. Oke. Kesehariannya sekarang ngapain aja Kak, kalau boleh tahu? Aku kesehariannya biasa seperti kayak anak-anak kuliah pada umumnya. Semisal pagi berangkat kuliah, terus sorenya belajar sih. Weh. Belajar. Rajin nih. Biar ini sukses, Bos. Kampusnya di mana Kak, kalau boleh tahu? Aku kampusnya di Amikom Yogyakarta. Jurusan apa? Ilmu komunikasi. Oh, ilmu komunikasi. Iya. Kalau boleh tahu baru berjalan berapa semester nih Kak? Aku baru 2 semester sih, Kak. Baru awal ya Baru berarti? awal Oh, ya, oke. maba. Ceritanya tuh kesini ngerantau atau gimana atau ikut saudara? Kalau di sini aku sendiri. Iya, Tahu berarti. ya merantau. Kos. Tujuannya ya ingin menuntut ilmu di kota Yogyakarta. Oke, berarti SMA di Kroya, terus Iya, kuliahnya sama. di Yogyakarta Iya, gitu ya? betul. Oke, makasih ya Kak Rizky udah Iya, perkenalan. sama-sama. Buat selanjutnya siapa yang mau perkenalan dulu nih? Oke, nama aku Arinda Syafriel, panggilannya biasanya Arin. Arin. Oke, Kak Terus Arin. aku dari Yogyakarta, asli sini sih aku kebetulan. Ya Kamsi. Jelas. Ya, betul. Terus Dek. Mana nih daerah rumahnya? Siapa tahu aku daerah Umbul Harjo, dekat XT. XT Square gitu ya? ya? Betul. Oke, betul. Terus kalau kesibukannya sama kayak Iki, aku kuliah juga mahasiswa Amikom 2023, fakultasnya Ilmu Komunikasi. Sama dong berarti Sama, ya? kebetulan sekelas nih. Iya. Kalau Kalau saya Ahmad Rifki Haidar, biasa dipanggil Haidar. Kuliah juga di Amikom sama jurusannya sama juga ya? sama juga. Berarti kakak-kakak ini tuh baru maba yang masuk tahun kemarin gitu ya? Iya. 2 semester. Gimana nih Kak? Enak atau ada yang mau diceritain gitu? Belum kerasa sih kayaknya. Iya. Oh, belum kerasa. Kalau dari kita belum kerasa. ya. Kerasa ya. Kita Karena kan tanya nggak nggak sih? biasa ya kita. Mbak Arin, Biasa. kita tanya nggak sih? Kak Iya nggak Dila? sih? Iya. Belajar kan? Gantian dong kakaknya nih dari Kak Dila mana? perkenalan dong, Tanya tanya. apa nih? Kayaknya asal mana? Kalau aku asal sini sih, asal Jogja sendiri. Sama, iya. Jangan-jangan kita se-SMA nggak sih? Tetanggaan. Tetangga SMA. Tetangga SMA. Tetangga Enggak, rumah bukan dong. tetangga Oh, SMA kira katanya dong. SMA tadi. Enggak bercanda. Bercanda. Oke, sekarang Kak Rizky hobinya apa nih? Aku hobinya main gitar, terus bernyanyi, terus juga sepak bola. Sepil nyanyi dong. Mas Rizky. Boleh lah, Boleh dikit lah. lah. Enggak bisa. Kalau hobi kayak itu menyalurkan nggak sih bakatnya ke kampus? Kan bisa nih ikut kayak nanti mewakili antar kota, mewakili kampus, itu kan bisa kan? Bisa. Kalau untuk Tertarik atau gimana? kalau aku sih sampai sekarang belum tertarik ya, mau fokus ke kuliahnya dulu. Kuliah dulu ya. Iya. Oh, betul sih. Berarti nggak ada nggak ada kepikiran buat nyalurin bakat gitu ya buat Ya saat belum ini. saat ini belum ada. Nah, kalau buat kedepannya mungkin bakal pertimbangin gitu ya Kak? Iya, mungkin dipertimbangkan sih. Kayak buat hobinya Kak Arin atau Kak Haidar nih siapa Karen yang dulu mau? aja.
Hobi aku jalan-jalan. Jalan-jalan kemana nih Kak? Sebenarnya kemana aja sih, yang penting nggak di rumah aja sih. Terus aku juga kebetulan aku suka bikin desain. Oh desain. Ya karena sekolah aku juga dulu desain. Jadi aku masih lumayan suka menggambar. Desain apa Kak kalau boleh tahu? Kebetulan fashion di baju, ya. Berarti udah menghasilkan baju yang udah pernah dijual atau belum nih? Boleh diceritain sedikit ceritanya? Dijual udah ada sih, tapi ya masih beberapa doang. Atau dari sekolah pernah ikut acara fashion show juga, itu juga. Itu di mana Karin? Promosi Apa ya? Tempatnya itu fashionnya. Fashion show-nya dulu ikut di Sleman City Hall. Oh, Sponsor gitu atau gimana? Iya Kak, dari sekolah. Jadi bareng-bareng sama teman-teman sekelas. Jadi kita bikin desainnya sendiri. Keren banget Kak Arin. Berarti kapan-kapan bisa nih buatin baju buat kita berempat nih. Boleh. Oke, makasih ya Kak Arin. Buat Sama. Kak Haidar hobinya apa? Lebih ke olahraga sih Kak. Oh olahraga. Kalau boleh tahu olahraga apa Kak? Lebih ke sepak bola juga. Oh ya tadi Sepak dibilang bola. itu ya, makanya menginspirasi Ya. banget buat kehidupan. Kalau sepak bola sama nggak kayak Kak Rizky, ada niatan buat menyalurkan bakat ke Universitas Amikom? Udah sih Oh, lebih belum fokus ada ke ya? kuliah dulu. Oh sama kayak Kak Rizky gitu. Ya juga sih betul. Oke, hari ini kita langsung masuk aja ke materi ya Kak, Boleh. materi podcast. Nah pada era zaman sekarang kan pasti banyak orang-orang sukses nih, kayak Nagita Slavina, Raffi Ahmad, siapa Ayu Ting Ting, kan pada tahu kan pasti. ada. Tahu. Nah, menurut kakak sukses itu kan pasti berbeda-beda. Kalau boleh tahu sukses itu apa sih kak? Menurut bahasanya masing-masing, siapa yang mau Mau jawab siapa dulu nih? Jadi Iki, Kak Mas Arin Rizky boleh? atau Kak Arin? Boleh. Iki dulu aja deh. Oke, Kak Iki. Kalau menurut aku ya, kesuksesan itu sebuah capaian yang sudah berhasil, yang kita impikan dari kecil, dan kayak apa sih yang dulu kita inginkan dari kecil terus kita bisa tercapai di usia udah dewasa. Ya, betul sih. Terus ada mau nambah lagi jawabannya? Udah sih dari aku. Oke, makasih ya kak Iki jawabannya. Kalau Selanjutnya? aku dulu kali ya. Kalau dari aku sih kesuksesan itu mungkin kalau aku udah ngerasa cukup sama apa ya, aku tahu aku udah bisa ngelewatin proses-proses yang buat aku bisa mencapai target-targetku itu tanpa aku harus nungguin validasi atau pengakuan dari orang lain. Karena aku tuh yakin kalau setiap orang tuh pasti punya titik kesuksesannya masing-masing gitu loh, Kak. Iya Nah, itu sih. Jadi kayak ya udah sih, aku udah ngerasa cukup, aku udah hidup bahagia itu juga sukses, guys. Betul sih, jawabannya bagus banget. Buat Kak Haidar? Boleh. Baik, tadi kan udah dijawab sama Kak Rizky, Kak Arin. Mau tambahan saja. Kurang lebih sih sama. Kalau tambahan sih, kalau dari saya sendiri nggak harus punya uang banyak, mobil mewah gitu. Yang penting sih udah dapet yang kita inginkan aja sih gitu. Kurang lebih sama. Contohnya kayak apa nih yang pengen Kak Haidar sampaikan? Yang pengen dipengen gitu? Yang dipengen sih ya sukses Bahagia tadi. gitu. Kayak maksudnya Bahagia boleh Bahagia, bisa hidup sih. tenang gitu Bisa. kali ya. Ya boleh. Oke, buat selanjutnya aku mau tanya, kan di sini pasti punya idola kan dari kecil Iya, sampai sekarang. Kalau boleh tahu siapa sih idolanya sama kenapa kok bisa milih idola tersebut? Dari aku dulu. Monggo Kak Rizky. Ya, dari aku dulu ya. Kalau menurut aku sih idolanya Iqbal Ramadan. Tahu Iqbal Ramadan? Tahu. Dia itu aktor dari kecil, terus artis juga dari Indonesia, dan sudah bermain film banyak sih. Dan yang menginspirasi dari aku sih, dia itu rajin belajar dari kecil sampai besar, terus dia bisa kuliah di universitas ternama di Australia. Berarti Kak Rizky tuh ngikutin filmnya Iqbal yang namanya Iya, Dilan itu iya bukan? juga ngikutin dari film Dilan 1950. 90 ya, lupa. 90 dong. Udah lama soalnya. 90 dong. Ya, 190 dan 191. Ngikutin ya Iya, berarti ya. ngikutin. Oke. Kalau tadi kan Kak Rizky udah dijawab nih, idolanya siapa namanya Iqbal kan? Iya, Iqbal Iqbal Ramadhani ya Ramadan. berarti. Oke. Buat Kak Arin siapa idolanya? Kalau aku sih tadi udah disebutin sama kakak Dila ya, aku dari Nagita Slavina. Terus kenapa? Karena
kebanyakan cewek-cewek muda zaman sekarang nih Gen Z apalagi itu pasti ngidolain Nagita Slavina sih, karena di luar dia ibu yang baik, istri yang baik, dia juga pintar bisnis, mandiri, independent woman, terus juga banyak bisnisnya dari kuliner, fashion, skincare, body care, makeup, semuanya hampir ada sih. Jadi dan dia tuh apa ya, bisa ngebantu UMKM kecil, jadi dia nambah itu loh, apa, tempat kerja Oh, buat ya, orang lowongan gitu. pekerjaan, Ya, iya. jadi mengurangi tingkat pengangguran aja sih di Ya, Indonesia. itu bagus sih. Betul juga Gitu sih sih kalau aku. Berarti Kak Arin ngikutin juga nih, kayak Nagita Slavina kan kemarin baru ngangkat anak kan? Ya, ngikutin sih lumayan. Lucu-lucu anaknya Oh, soalnya. yang cipung itu berarti. Ya, Betul. Rafathar. Oh iya. Nah, juga. Oke, makasih ya Kak Arin. Oke. Buat selanjutnya Kak Haidar, siapa nih yang diidolain? Kalau yang diidolain sih yang lagi rame aja. Iya. Indonesia kan lagi main di Piala apa ya? Aku lupa. Piala Asia. Piala Asia ya. Udah Yang 3 tadi kemarin. malam kalah toh. Hmm. Ada sih salah satu pemain yang saya idolain, Pratama Rahan. Oh iya ya. Ini bojone Jijah ya. Oh iya. Bojone Jijah. Kok bisa tuh, kenapa Kak? Soalnya dulu setahu saya Pratama Rahan itu dari keluarga yang kurang mampu, Kak. Gitu. Orang tuanya juga kurang mampu buat memberikan dukungan finansial untuk berlatih sepak bola. Sebelum menjadi pemain profesional, orang tuanya itu memberi sepatu kisaran harga 30.000 gitu, Kak. Cuman beberapa kali pakai terus rusak langsung gitu. Iya sih. Berarti orang tuanya tuh kayak mengusahakan banget gitu nggak Ya, sih buat anaknya? Sport juga Ya, buat support. anaknya. Iya. Lalu kan Pratama Arahan punya tekad yang kuat gitu untuk menjadi pemain profesional. Bahkan sekarang sudah sampai ke timnas dan main di Liga 2 di Korea. Korea, ya? iya. Korea Korea Selatan. Korea Selatan. Gitu sih menginspirasi kalau menurut saya. Betul sih. Berarti kalau Kakak ini tuh suka nonton bola, kalau misal Suka. Pratama Arhan main itu pasti ditonton terus gitu ya? Ya enggak terus tapi sering nonton gitu. Oke. Nah, dari Kak Dila siapa idolanya? Kalau saya sendiri sih orang tua saya sendiri ya. keren. Anak berbakti. Keren, guys. Keren, Kak. Karena kan ya orang tua kita kan udah merawat kita dari kecil, dari bayi, terus udah membiayai kita dari kecil tanpa pamrih, terus Iya. kayak ngajarin kita apa sih cara belajar, menulis dari kecil gitu. Makanya saya sangat mengidolakan orang tua saya. Selain orang tua ada lagi? Untuk saat ini belum sih. Belum ada. Belum Gitu. ada ya. Udah gitu aja Kak Rizky. Iya, Mau udah, ditanyakan lagi? Enggak. Selanjutnya aku tuh mau tanya nih Kak, kan pasti kan karisma dan inner beauty kan ada di dalam diri kita masing-masing. Udah dari kecil, dari kita sampai sekarang pasti tuh ada. Aku tuh mau tanya karisma dan inner beauty itu apa sih menurut kakak-kakak, dan cara-cara yang bisa meningkatkan karisma dan inner beauty itu gimana gitu. Oke, mau Boleh dari siapa dijawab dulu sama nih? Kak Arin dulu. Jadi Kak Arin dulu Aku- boleh. Kalau dari aku tuh karisma dan inner beauty, aku percaya tadi udah pasti ada dari setiap orang, diri orang masing-masing, dan itu karena karena alami dari kita lahir, nggak peduli itu cewek atau cowok, dan karena nggak selamanya, nggak melulu kecantikan itu tuh cuman dari fisik, tapi juga dari pemikiran, dari perbuatan, dari sikap mungkin itu sih. Terus kalau cara-caranya tadi mungkin Kayak ningkatin gitu. kita bisa lebih percaya diri, coba tampil aja di depan banyak orang kayak gini, atau kita berpikiran positif, itu pasti kita bisa nyebarin aura positif juga kok ke orang lain gitu. Oh, berarti kalau semisal kita mengusahakan dalam diri kita, nanti orang lain juga merasakan Ya, gitu ya gitu. Kak? Makanya kan ada yang biasa kayak, oh ini si ini nih positive vibes banget nih orangnya gitu. Lebih menjaga penampilan. Betul. Iya. Betul sih, oke. Kalau Selanjutnya? sih itu aja. Dari saya dulu ya mungkin. Iya, Kak Ida. Kalau dari saya sih kurang lebih juga sama Kak Arin, lebih menjaga penampilan sih. Kalau karisma lebih ke daya tarik diri gitu, lebih menjaga penampilan. Kalau caranya murah senyum itu aja sih. Apalagi ya lupa ya gitu aja sih. Mungkin pintar Mungkin yang ngontrol dirasa emosi gitu gitu ya. kali Ya ya. lebih mengontrol emosi. Mungkin yang dirasa di dalam diri gitu gimana? Pede mungkin. Lebih Percaya diri. Percaya Iya. Oke. Bener Tambahan sih mungkin Kak jawabannya. Rizky. Kalau dari menurut aku sih kayak mirip-mirip juga dari Kak Haidar sama Kak Arin. Sifat seseorang dari kecil kan kayak
apa ya, udah tahu dari kecil, terus pas sudah besar itu harus kayak apa ya, menahan diri lebih kayak apa ya, membawa diri. ya omongannya bisa dijaga, terus sikapnya bisa dijaga. Jadi kayak sifat-sifat dari diri sendiri kita masing-masing sih. Cara meningkatkannya gimana, Kak? Untuk cara meningkatkannya kalau dari aku sih kayak ya percaya diri satu, Ya, kedua itu rendah hati, ketiga itu kayak saling apa ya, respect sama orang loh, kayak betul. semisal kita membuat kesalahan kita maafin, orang membuat salah kita maafin sih. Dari aku gitu dah. Iya sih betul, karena kan kita di dunia kan nggak cuman sendiri gitu kan, kita Iya, kan makhluk juga. sosial, Iya, betul. pastinya butuh satu sama lain. Nggak mungkin tiba-tiba kalau ada kesusahan minta tolongnya nggak ke orang, kan nggak mungkin, Iya. masa minta tolong ke hewan. Iya, Itu juga nggak bisa bagus sih. itu Nggak sama bisa hewan, kan, iya, nggak makanya. bisa. Kalau menurut Kak Dila tuh inner beauty itu apa sih? Kalau saya ya kayak ya yang tadi disebutin sama Kak Haidar, Arin dan Rizky, inner beauty itu kayak aura yang telah dipancarkan dari diri kita sendiri, yang dari kayak hati yang dirasakan dari kita sendiri gitu loh, kayak kebaikan Oh, gitu. kayak tiap orang pasti ada auranya gitu kali ya. Iya, tapi kan tergantung orang lain juga ngeliat ke kita tuh Iya gimana. sih, betul. Ada yang jelek juga Tergantung, ngelihatnya. nggak ada ya kalau tergantung, adanya tergandeng saya. Waduh. 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 Oke, terima kasih atas jawaban Kak Arin, Kak Rizky, dan Kak Haidar yang udah menambah wawasan, menambah pengetahuan baru buat yang menonton. Nah, makasih juga udah menjadi narasumber di podcast kali ini ya Kak. Sama-sama Sama-sama. kita juga seneng banget udah diajak ke sini. Terima kasih. Iya, besok diundang lagi ya pastinya. Udah nggak kerasa nih udah di penghujung podcast kali ini. Terima kasih untuk para penonton yang udah nonton dari awal hingga akhir. Saya sebagai host di podcast kali ini mengucapkan minta maaf dan terima kasih atas kesalahannya yang ada. Sampai jumpa. Dadah. Sama semua sih tadi. Kan nanti kenalan di sini. Oh iya. Halo guys, apa Mas Teh? Apa?